ya. Mas Dodi, ya ini pertanyaannya singkat padat ya. Tapi silakan Mas Dodi berikan penjelasan yang mencerahkan. Ya. Pertanyaannya dari Mas Dwi Krishna dari Jakarta. Mereknya brand yang beliau pegang adalah Kupi Ruti. Pertanyaannya adalah, Mas Dodi, bagaimana cara menjaga brand agar tetap sustainable? Bagaimana cara menjaga brand agar tetap sustainable? Oke, saya persilakan kepada Mas Dodi untuk memberikan jawaban. Silakan Mas Dodi. Oke, jadi bagaimana untuk menjaga brand itu agar sustainable? Syarat yang pertama agar sustainable kembali lagi ke step nomor 3 tadi, yaitu relevansi dengan problem yang dialami oleh konsumen. Kembali ke situ lagi gitu ya. Kalau di SPM teman-teman yang sudah ikut itu kembali ke pertanyaan nomor pertama, what is the problem? Apa masalah konsumen yang ingin diselesaikan? Gitu. Nah, gimana cara kita menjaga relevansi itu? Dengan cara apa ya? Tanya ke konsumen yang seringkali kadang-kadang kita itu jarang berkomunikasi, jarang mendapatkan feedback dari konsumen. Apalagi ini kalau teman-teman yang menggunakan saluran distribusi reseller dan kemudian distributor yang jarang ketemu dengan konsumen, kita jarang mendapatkan suara-suara dari konsumen, jarang mendapatkan feedback dari konsumen. Sebetulnya konsumen ini maunya gimana sih gitu? Intinya sih di situ gitu. Bagaimana cara menjaga relevansi? Artinya kita tahu apa yang diinginkan konsumen dan kita memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan catatan kita tetap menjaga positioning kita gitu. Jangan sampai sangat dari semua maunya konsumen diturutin semua sampai kita kehilangan jati diri. Itu juga jangan sampai gitu ya. Hati-hati sekali di sini antara merelatekan antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan apa yang akan kita berikan ke konsumen. Itu kira-kira Mas Fahmi jawaban singkatnya ya. Oke, baiklah. Makasih banyak Mas Dodi ya. Tentu saja memang nanti ada hal yang masih perlu untuk dielaborasi ya. Betul. Nanti silakan boleh tanya lebih lanjut ke Mas Dodi ataupun mungkin ikuti sesi-sesi edukasi yang diadakan oleh Neima Brand. Ya. Baik, seperti itu Mas Dwi Krishna. Ya, berikutnya saya akan pindah ke pertanyaan kedua. Ya, kali ini pertanyaannya ditujukan kepada dulu. Ya. Oke, baik. Nah, ini untuk Mas Yusak kali ini ya, Mas Yusak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Novia, domisilinya di Surabaya. Brand yang dipegang saat ini adalah Asirehe. Ini jadi ingat ini ya, dance Asirehe dulu gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah kepada Mas Yusak, bagaimana cara untuk semakin menguatkan finansial UKM dan membesarkan brand di kondisi seperti sekarang? Mengingat saya perlu untuk mengalokasikan dana darurat untuk gaji karyawan, marketing, dan produksi. Oke. Gitu. Nah, Oke, ya. teman-teman. Mas Isak, saya persilakan Mas Isak. Udah kedengeran belum? Mas Fafi udah kedengeran belum? Kedengeran dengan jelas, Mas Isak. Oke, alright. Oke, jadi gini, teman-teman, yang namanya solusi dari bisnis itu kita harus melihat dari banyak faktor ya, ada kondisinya dan segala macam. Nah, kalau pertanyaannya kan tadi kan lebih banyak lagi kondisi krisis. Krisis ini ya kita nggak bisa samain di situasi normal. Jadi itu poinnya ya. Nah, kalau lagi krisis kayak gini, ya memang ada hal-hal yang kalau Pak Budi, saya belajar dengan Pak Budi, ada yang must have, ada yang nice to have, ya. Teman-teman harus lihat dulu nih yang must have nih apa. Artinya yang harus di situasi krisis ini apa? Yang pertama apa? Yang harus bayar gaji karyawan, itu harus gitu. Yang harus bayar supplier misalkan, itu harus. Lalu misalkan apakah beriklan, ngabisin budget iklan itu harus atau enggak? Ya mungkin enggak dulu gitu. Kalaupun Anda beriklan, kalau bisa iklannya itu yang sifatnya conversion, langsung terjadi penjualan misalkan, sehingga Anda punya cash flow itu putar. Jadi kalau saran saya, di situasi krisis seperti ini ya yang Anda harus selamatkan adalah cash flow terutama ya, jangan sampai uang nggak ada, lalu Anda punya produk, Anda jualin, Anda punya inventory, Anda jualin, Anda punya tagihan, Anda tagihin, Anda punya supplier, Anda negosiasi untuk pembayaran ke supplier gitu ya. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan gitu ya agar kita bisa survive. Ingat, krisis beda dengan situasi normal gitu ya. Jadi misalkan
Bisa nggak kita jor-joran marketing? Ya, Anda lihat dulu kemampuan finansialnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau uangnya itu betul-betul sangat kita pakai hanya, apalagi revenue ya, revenue kan kehantem banget kan krisis kayak gini. Kalau industri kita industri yang terdampak, maka ya kita harus lihat seberapa ya tahan kita terhadap krisis dari sisi cash flow. Jadi saya pikir selamatkan dulu hal-hal yang penting-penting gitu ya untuk menyelamatin bisnis kita. Itu sih Mas Fahmi. Oke, baiklah ya. Oke, luar biasa, ini singkat padat jelas juga ya. Jadi pada dasarnya adalah dalam kondisi tidak normal seperti ini, maka penanganan atau handling finansial perusahaan pun perlu kita lakukan dengan cara yang luar biasa juga, yaitu mendahulukan yang must have, ya. Yang nice to have kita pending-pending dulu belakangan. Oke, thank you Mas Yusak ya atas jawabannya. Dan teman-teman sekalian, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 3:30 ya. Tentu di sini masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, namun mohon maaf untuk kali ini belum bisa kita jawab secara langsung. Namun saya akan tetap ajukan pertanyaan ini kepada masing-masing pembicara. Semoga nanti masing-masing pembicara bisa menjawabnya, bisa memberikan jawaban bagi pertanyaan teman-teman melalui media yang lainnya, misalnya medsos dari masing-masing pembicara ya. Dan makasih banyak teman-teman sekalian, sekali lagi luar biasa. Yuk kita kasih aplaus buat kita semuanya ya.